主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，握住命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Bantuin mama masak, Fel. Nanti aja, cekin aja mamamu. Ya, Mam, sebentar. Pintar, pintar. Wah, Valeri. Dipanggil, nggak denger. Val, dari tadi ya, tapi nggak datang, nggak jadi bantu. Tuh, dia disuruh mau bantuin masak. Kan sih lagi ngedan sama temennya Cici. Nggak usah. Benar, nggak usah bantuin mamamu. Mamamu kan sendiri kan bisa. Lagian sih yang suruh masak buat cewek. Hah, siapa yang bilang? Chef-chef kan banyak yang cowok. Aduh, Val, dipanggil dari tadi, nggak datang, nggak bantuin mama. Anak-anak, kalian seringkali seperti itu juga kan? Kalau disuruh mama papa, dipanggil mama papa, pasti jawabannya apa? Tunggu mah, bentar pak. Selalu menunda-nunda. Kalau disuruh bikin PR, disuruh bikin tugas, disuruh latihan piano, tunggu mah. Itu nggak boleh. Itu namanya malas. Malas itu dosa. Wih, seru. Ayo main sampai pagi. Besok kan hari Minggu, libur. Main sampai pagi. Yes, menang.
bangun. Sudah siang, ayo. Masih ngantuk, Ma. Ayo, kan bangun pagi-pagi ini kan minggu, libur. Justru hari Minggu itu kalian harus bangun pagi untuk beribadah. Ayo bangun. Anak-anak, siapa yang suka main HP? Main game? Main chattingan? Sampai malam, sampai lupa waktu. Itu namanya kecanduan HP. Nggak boleh, itu dosa. Itu berarti memberhalakan HP. Hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Banyak sekali dosa yang sering kita lakukan. Coba sebutkan, dosa apa yang sering kita lakukan? Teman-teman, mari kita mulai sekolah minggu ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bisa berbakti kepadamu. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Mari kita perhatikan khusus di ayat 31. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi Tuhan Yesus membawa pemisahan antara seorang murid dan seorang yang bukan murid. Dan bedanya ada di dalam tinggal di dalam firman-Nya. Seorang murid rindu untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Apa artinya anak-anak? Tinggal di dalam firman Tuhan, yaitu dia yang mau mempelajari firman Tuhan, yang rindu untuk membaca firman Tuhan, dan yang terutama rindu untuk melakukannya. Anak-anak, apakah kita seorang murid Tuhan? Kita mungkin sudah kenal Tuhan Yesus, kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi apakah kita benar-benar adalah seorang murid juga? Seorang murid rindu untuk belajar firman Tuhan dan rindu untuk melakukannya. Anak-anak sudah terima Spirit Junior setiap bulan. Itu membantu kita untuk bisa belajar firman Tuhan setiap hari. Mari sempatkan. Ingat, setiap hari kita baca firman Tuhan. Kita buka Spirit Junior untuk membantu kita lebih mengerti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anak-anak mau menjadi seperti pohon itu, selalu segar, selalu tidak pernah layu daunnya, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Syaratnya hanya satu, menyukai firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, merenungkan firman siang,
dan malam. Anak-anak lihat pohon di sini. Pohon Natal yang selalu hijau sepanjang tahun. Pohon ini dipakai sebagai pohon Natal ya. Yang Lause ingin ceritakan adalah apakah pohon ini langsung jadi segini besar? Bukan ya. Asal muasalnya dari pohon yang kecil, benih yang kecil, kemudian makin bertumbuh. Dengan adanya air, dengan diberikan perawatan, diberikan pupuk, kemudian sinar matahari membuat pertumbuhannya makin lama menjadi makin besar. Anak-anak sama dengan manusia. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ibarat bayi rohani yang kesukaannya hanya adalah susu atau makanan yang lunak. Tapi saat kita mau untuk tinggal dalam firman, dibentuk oleh firman Tuhan, kita menjadi manusia yang makin besar, iman kita bertumbuh menjadi seorang anak yang bukan lagi bayi, yang makanannya adalah makanan yang keras dan bukan lagi susu. Dan anak-anak di ayat yang ke-34 dalam Yohanes pasal 8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Anak-anak tinggal dalam firman dan hamba dosa adalah satu hal yang bertolak belakang. Seseorang tidak mungkin tinggal dalam firman dan tetap berbuat dosa. Jadi anak-anak, sewaktu kita membiarkan diri tinggal dalam firman, kita secara otomatis akan menjauhi dosa. Kita tidak akan suka dengan hal yang berdosa. Kita tidak suka untuk membuat Tuhan bersedih dengan dosa yang kita lakukan. Anak-anak, ini adalah Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Anak-anak, murid-murid di sini tidak langsung menjadi mahasiswa, tapi mereka dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Terus-menerus meningkat dalam pengetahuannya dan pelajarannya. Murid itu progresif, terus-menerus bertumbuh. Demikian juga seperti murid Kristus. Setelah kita dimuridkan, kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Perbudakan di Mesir.
kita lihat perbudakan di Mesir, demikian juga orang yang diperbudak di dalam dosa. Orang yang diperbudak hidupnya tidak bebas, tidak ada kemerdekaan, seperti orang yang hidupnya di penjara. Mereka sedih, tidak ada sukacita. Demikian juga orang yang sombong. Tuh, ya kan? Orang pencuri dan orang yang menjadi pembohong. Mereka semua tidak ada sukacita sejati. Orang sombong hidupnya takut tersaingi, takut temannya lebih pintar, takut temannya lebih kaya. Dia tidak ada sukacita sebab dia iri hati. Orang yang mencuri juga hidupnya mengalami ketakutan karena takut kalau ketahuan. Orang-orang tersebut adalah budak dosa. Tetapi orang yang merdeka hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Kita semua adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa. Apakah bisa berbuat dosa lagi? Jawabnya adalah bisa. Maka dari itu, kita harus terus-menerus mengkuduskan diri dengan cara hidup di dalam firman Tuhan. Murid itu belajar firman Tuhan. Orang yang percaya tetapi tidak mempelajari firman Tuhan itu bukan murid. Seorang murid pasti percaya. Orang percaya belum tentu murid. Anak-anak, siapa itu murid? Murid adalah mereka yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan, yang bisa merasakan kemerdekaan untuk tidak berbuat dosa dan bisa terus-menerus hidup sukacita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan tidak diperbudak oleh dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 33, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Kami adalah keturunan Abraham dan bukan hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Padahal pada waktu itu bangsa Israel di bawah pemerintahan Romawi. Nenek moyangnya diperbudak oleh Mesir. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak pernah diperbudak oleh siapapun, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu karena mereka tidak tertarik dengan kebenaran. Mereka bukan menolak kebebasan, tetapi mereka menolak kebenaran. Yesus berkata, barang siapa yang berbuat dosa, mereka adalah hamba dosa. Ayat 35-36 dikatakan, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Mentalitas seorang budak tidak tetap tinggal di dalam firman. Ini menunjukkan belum benar-benar merdeka. Seorang budak tidak bisa menikmati ketaatan. Mereka menganggap sebagai kewajiban dan keharusan. Wow, pizza. Loh, suka sekali pizza. Coba ya. Enak. Loh, suka pizza. Losa makan pizza ini apakah dipaksa? Tidak. Losa makan pizza ini karena Losa suka pizza. Demikian juga orang yang menyukai firman Tuhan. Ia tidak dipaksa, tapi dengan senang hati ia membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang kesukanya Taurat Tuhan, bukan yang kewajibannya menyelidiki firman Tuhan. Kesukaan membaca Alkitab adalah jiwa seorang anak.
Seorang budak bekerja dengan paksa, berarti membaca Alkitab dengan terpaksa. Yesus adalah sang anak yang menikmati kemerdekaan. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Maka ia berkata, anak ini akan memerdekakan kita. Waktu Yesus inkarnasi, ia rela, ia tidak terpaksa. Yesus rela turun ke dunia menjadi manusia. Ia tinggal bersama umatnya. Dan kita semua diundang untuk tinggal di dalam Kristus. Waktu kita semua tinggal di dalam Kristus, kita benar-benar merdeka. Anak-anak, jadi sebagai murid Kristus, kita harus membaca Alkitab setiap hari dan taat melakukan firman Tuhan. Sehingga kita bisa terus bertumbuh dan dikuduskan setiap hari supaya kita bisa menikmati hidup penuh dengan sukacita di dalam kemerdekaan. Anak-anak, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jatuh pada tanggal 17 Agustus. Betul sekali. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hari masih di kandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Halo anak-anak, Lause sekarang ada di Taman Bunga di Chicago Botanical Garden. Anak-anak lihat berapa banyak hanya bunga mawar saja yang ada di sini. Ada banyak ratusan jenis, belum lagi bunga-bunga yang lain. Anak-anak, bukankah ini sama dengan Indonesia yang mempunyai banyak sekali suku bangsa dan bahasa? Indonesia memiliki lebih dari 700 suku bangsa dan lebih dari 1000 bahasa adat. Seperti bunga yang ada di taman ini, ada berbagai macam jenis yang membuatnya menjadi menarik. Coba bayangkan kalau hanya ada satu jenis, pasti akan membosankan, bukan? Sama dengan Indonesia, kita patut bersyukur memiliki negara yang sangat beraneka ragam suku bangsa dan budaya dan bahasanya. Anak-anak, kita bersyukur tinggal di Indonesia yang mempunyai berbagai ragam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Tapi kita perlu berdoa untuk Indonesia. Anak-anak belajar untuk berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk teman-teman yang kita kenal. Kita juga harus berdoa untuk guru sekolah minggu, untuk guru-guru, dan terutama untuk negara kita, Indonesia. Kita berdoa Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan juga segenap menteri untuk bisa memajukan Indonesia. Indonesia bisa keluar dari permasalahan COVID-19 ini. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Jikalau
kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita ulangin ya. Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk rajin membaca Alkitab dan mentaatinya, supaya kita boleh merdeka dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mari kita berjanji kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu yang setia, mau rajin berdoa, mau hidup tetap tinggal di dalam kebenaran, dan aku mau membaca apa? Alkitab. Ya betul 100, membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anak, salah satu senjata yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan adalah bambu runcing. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, senjata apa yang kita gunakan untuk melawan kejahatan? Untuk membekali diri kita, apa senjata yang kita pakai? Alkitab atau firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1
Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.主热水智慧完毕，我们要回家记。再会，再会，愿上帝保